dimaksud dengan konsep nasionalisasi atau yang lebih dikenal pula sebagai Indonesianisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan aset yang sebelumnya dikuasai oleh orang asing, terutama orang Belanda, ke tangan pemerintah Indonesia untuk dikuasai oleh orang Indonesia asli. Perkembangan perkebunan teh tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah kolonial Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19. Pada saat itu, pemerintah kolonial membuka lahan perkebunan teh di wilayah Priangan karena menganggap bahwa tanaman itu dapat memberikan keuntungan bagi ekonomi kolonial. Namun, dalam perkembangannya, pembukaan lahan perkebunan teh tersebut dinilai tidak memberikan pemasukan yang berarti bagi pemerintah, sehingga lahan perkebunan teh milik pemerintah itu disewakan kepada pihak swasta. Seorang pengusaha yang turut menyewa lahan perkebunan itu adalah Willem van der Hoog, yang menyewa perkebunan Parakan Salak dan perkebunan Sinagar. Masing-masing terletak di sekitar lereng Gunung Gede dan di sekitar Cibadak, Sukabumi. Salah satu keturunan keluarga Willem van der Hoog, yaitu Rudolf Edward Kerkhoven, pada penghujung abad ke-19, membuka lahan perkebunan teh di sekitar lereng Gunung Malabar. Tepatnya, yang sekarang bernama Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Lahan perkebunan itu disebut sebagai perkebunan teh Malabar, yang seiring perkembangan waktu telah melalui perubahan-perubahan zaman dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Ketika Republik Indonesia memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda dalam konferensi meja bundar, tidak lama setelahnya hubungan di antara keduanya kembali memanas oleh karena permasalahan Irian Barat yang tidak kunjung menemui penyelesaian. Bersama dengan itu, keinginan untuk mewujudkan ekonomi nasional semakin menguat untuk menggantikan dominasi perusahaan-perusahaan asing, khususnya perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di dalam negeri. Ketidakpuasan pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian masalah Irian Barat membuat hubungan antara Indonesia dengan Belanda memburuk. Penolakan Belanda untuk merundingkan penyerahan Papua kepada Indonesia berakibat pada pembatalan sepihak perjanjian Konferensi Meja Bundar pada bulan Februari 1956. Pada tahun berikutnya, di bulan November 1957, suatu resolusi yang mengimbau agar Belanda merundingkan penyelesaian mengenai Irian Barat gagal disahkan setelah usulan Indonesia tidak memperoleh suara bulat dalam Majelis Umum PBB. Segera setelahnya, ketegangan semakin meningkat ketika Serikat Buruh melakukan aksi pemogokan yang diikuti pengambilan sepihak perusahaan-perusahaan milik Belanda. Selanjutnya, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat dan perwujudan kedaulatan ekonomi, pada tahun 1958, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses nasionalisasi berlangsung di perkebunan Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan heuristik, tahapan kritik intern dan ekstern, tahapan interpretasi, dan yang terakhir adalah tahapan historiografi. Pengambil alihan di Kecamatan Pangalengan berbeda dengan pengambil alihan yang dilakukan di wilayah pedesaan Jember, Jawa Timur. Di Kecamatan Pangalengan, upaya pengambil alihan berlangsung dengan lebih humanis, tanpa adanya penangkapan terhadap orang-orang Belanda yang bekerja di perkebunan. Alih-alih ditangkap, orang-orang Belanda bekas staf perkebunan masih diperkenankan untuk membantu menangani tugas rutin operasional di perkebunan teh Malabar. Meskipun memperoleh bantuan dari orang Belanda, namun setelah pengambil alihan, perkebunan teh Malabar mengalami kesulitan yang mempengaruhi produksi dan pemasaran hasil perkebunan tersebut. Kesulitan yang pertama berkaitan dengan melemahnya faktor produksi, yang dalam hal ini adalah minimnya keahlian atau keterampilan staf perkebunan Indonesia sebagai pimpinan atau pejabat perkebunan. Kesulitan yang dihadapi dalam hal tenaga ahli ini pada akhirnya berimbas pada merosotnya angka produksi komoditas teh yang dihasilkan. Kemudian, kesulitan yang kedua berkenaan dengan pemasaran hasil teh yang dihasilkan. Sejak masa kolonial, pemasaran hasil teh Indonesia dilakukan di pelelangan teh Amsterdam, Belanda. Namun, ketika pemerintah menetapkan pengambil alihan, yang kemudian diiringi dengan nasionalisasi, hasil teh Indonesia diboikot oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Namun demikian, kesulitan yang dihadapi dapat diatasi dengan diadakannya kursus kilat employee perkebunan, yang memberikan pengetahuan dan kecakapan yang lebih memadai terhadap pengelolaan perkebunan di tanah air.
Sedangkan, untuk mengatasi kesulitan dalam hal pemasaran hasil teh Indonesia, pemerintah mencari tempat pelelangan teh baru di luar Amsterdam. Setelah diselidiki dengan mendalam, wilayah Antwerpen di Belgia dipilih sebagai tempat pelelangan teh Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga mendirikan pelelangan teh di Hamburg, Jerman Barat. Pembukaan pelelangan itu telah membuka jalan bagi perkembangan perkebunan teh PPN baru dalam meluaskan kembali kegiatan pemasarannya pasca dikenakan nasionalisasi. Pengambil alihan yang diiringi oleh nasionalisasi perkebunan tidak membawa dampak yang berarti terhadap perubahan harga teh di pasar internasional. Kenaikan harga teh pada saat itu lebih dilatar belakangi oleh krisis nasionalisasi terusan Suez yang dipelopori oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir. Penundaan pengiriman teh yang disebabkan oleh penutupan sementara terusan Suez oleh pihak otoritas Mesir membuat harga teh di pasar pelelangan London meningkat tajam. Akan tetapi, kebijakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia paling tidak telah membawa dampak positif bagi masyarakat perkebunan di tanah air, khususnya di perkebunan teh Malabar. Kehadiran orang-orang Belanda di areal perkebunan seringkali membuat staf Indonesia merasa terus-menerus diawasi dan menimbulkan rasa malu apabila berbuat kesalahan. Ditambah lagi dengan ejekan dan cemoohan dari orang-orang Belanda yang menganggap bahwa staf Indonesia belum mampu untuk mengurus dan mengelola perkebunan. Ketiadaan orang-orang Belanda membuat staf perkebunan Indonesia dapat lebih berkonsentrasi melakukan pekerjaan sebagai pengelola perkebunan.